ya, sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Ini manusia mati-matian ingin mendapatkan mobil dengan segala cara dihalalkan. Tahu sudah loh, ditinggalkan. Jadi ini untuk perenungan maksudnya. Bukan tidak boleh punya rumah, bukan tidak boleh punya mobil, tapi renungkan. Sesuaikan dengan kemampuan, jangan kita memaksakan kehendak, maksudnya seperti itu. Utamakan bekal negerimu di akhirat daripada duniamu, gitu. Karena kunci keberhasilan dunia ialah salah satu contohnya ketika engkau berhasil mengurusi urusan akhiratmu. Jangan sampai kita yang merasa zikir. Pahamkah? Tuhan yang sanggup berzikir itu, memuji kemuliaan namanya sendiri melalui Allah. Makanya saya katakan perguruan menjabarkan bahwa Allah bukan Tuhan. Yo, hati-hati. Begitu banyak di luar sana, mohon maaf ya, kita tidak merendahkan, cuman kita prihatin berapa banyak manusia hanya menyembah namanya. Ayo, Allah itu dianggap tuh, maka dikatakan jangan menyembah zatku, jangan menyembah sifatku, jangan menyembah namaku. Iya kah? Jangan sampai ke Allah saja, tidak sampai nanti. Kita harus sampai kepada yang punya nama, yang punya zat, Tuhannya zat Rabbul Izzati. Itulah maksudnya. Yang laisa. Hati-hati ya, hati-hati ya. Katakan Allah itu masih nurnya, jangan berhenti di nurnya. Itulah maksudnya. Betapa banyak yang di luar sana menyembah nama, kan kasihan. Ya. Lalu seperti apa penjelasan yang ini tadi, penjelasan yang panjang lebar ini tadi, bahwa jangan sampai iman kita luntur hanya gara-gara kita tidak mau belajar. Dan jangan sampai kita pulang itu su'ul khotimah karena tidak beriman. Sehari 5 kali diingatkan. Ayo, kalau azan yang diingatkan apa? Pakai apa? Yang pertama membesarkan nama tuh. Yang kedua pakai apa? Saha? Iya kah? Yang dipanggil siapa? Yang sehari 5 kali Tuhan sudah mengingatkan. Ini dari kita belum lahir sampai kita nanti wafat, azan ini terus akan berkuman untuk mengingatkan perjanjian kita di alam kesucian atau di dalam rahim komitmen perjanjian itu dinyatakan dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha jangan engkau cari Tuhan karena sudah nyata nurnya yang dikatakan Allah. Masuk kepada Nur Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad. Itulah yang menjadi hakikatnya utusan Allah. Muhammad Rasul, Muhammad yang hakiki ini loh, yang menjadi ruh. Jangan sampai nanti pulang tidak tahu jalan, akhirnya tidak selamat, dia kesasar karena tidak mengenal dirinya.
Jadi oleh sebab itu di sini sangat penting kita menjaga keimanan kita dengan mengenal diri, ya, untuk memurnikan tauhid, untuk menghilangkan keakuan. Jangan sampai kita jadi Fir'aun kedua. Sengaja aku terus. Maka dikatakan ketika Rasul lahir kemarin, Maulid, kemarin yang kita bahas bahwa ketika junjungan Nabi besar lahir, yang roboh apa? Patung. Nah, jadi kita robohkan inilah. Yang kita akui inilah dikatakan aku terus. Hati-hati ya. Yang menyimak di rumah juga hati-hati. Artinya apa? Artinya belajar ilmu makrifat, murid harus menjalankan sholat 5 waktu. Jangan menyelisihi apa yang diajarkan Nabi kita. Tidak ada ceritanya orang makrifat itu lalu tidak mau ilmunya dari mana, yang diumpati siapa. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, dosamu kan sudah diampuni, engkau kan sudah dijamin surga, kenapa engkau masih menjalankan sholat? Jawabannya Rasul apa? Ini yang dikatakan sholat ialah wujud daripada rasa bersyukur kepada Allah. Ya kah? Lah Nabi aja sholat. Ya, lah kita yang bukan apa-apa, zuriatnya bukan, sahabatnya bukan. Ya, lalu kok ada cerita yang saya dengar di luar sana, dia belajar makrifat tapi dia sudah tidak sholat. Ini mencoreng nama baik orang yang belajar tasawuf atau yang belajar ilmu ini hanya segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, koler pengibadah. Jadi gurunya menerangkan, inya itu guring, guring. Nah, dia mendengarnya begini, bahwa orang kalau sudah makrifat dia sudah tidak sholat. Nah, penjelasannya nggak dijelaskan. Kenapa dikatakan seperti itu? Gurunya menjelaskan bahwa kita sudah paham, bahwa yang sholat itu siapa? Yang sholat siapa? Yang mensolatkan jasmani ialah badan roh. Maksudnya yang dihilangkan itu pengakuannya. Ya karena guring ini tadi di tengah pelajaran terputus di pertengahan penjelasan, dibawa pulang tidak ditanyakan gurunya. Nah, mentang-mentang nggak pernah lihat gurunya sholat, nah bujur ya berarti kada usah sholat kita. Nah, ini sudah nah Fir'aun lagi. Dikatakan seperti itu ialah makrifat yang terlipat. Mengumpati siapa? Junjungan Nabi kita aja, Nabi besar kita, itu aja sholat yang sudah dijamin surganya, gitu loh. Artinya kita kalau tidak sholat yang diumpati siapa? Maka minta syafaatnya aja. Tetap sholat, nggih? Harus, jangan menyelisih ya. Yang di daerah-daerah sholat harus wajib dikerjakan karena itu tanda kita beriman dengan amal yang soleh. Orang itu kalau beriman dia mau beramal. Kan karena sekarang banyak Islam itu hanya di KTP-nya saja. KTP Islam karena Bapak Ibu Islam, tapi tidak mau sholat. Nah, ini berarti kan diragukan keimanannya, diragukan keislamannya. Orang Islam dia dikatakan Muslim. Nah, Jumatan tidak pernah berangkat. Nah, kayak apa ini?
siapa mengajari kayak gini, jangan diumpatilah. Ingati kata-kata saya. Kalau ada orang mengajarkan makrifat tapi dia menyelisih Nabi tentang ibadah, jangan diumpati, jangan diikuti. Justru dengan belajar makrifat kita makin tekun ibadah, makin tekun beramal soleh, makin rendah hati, makin menyembunyikan amal Untuk apa sih disembunyikan? Supaya mencegah kita lalai, kita hilaf. Jangan sampai timbul yang namanya kesombongan di dalam diri kita itu loh. Baru seminggu tahajud, wah, saya ini kalau sehari aja enggak tahajud, rasanya ada yang kurang. Nah, ditunjuk-tunjukkan tengah. Yang tahajud itu siapa? Yang tidak guring itu siapa? Yang tidak tidur itu siapa? Kan hayat. Makanya napas itu nggak pernah tidur. Itulah yang mewakili sifat ketuhanan. Makanya kita jangan lagi mengakui semua ibadah yang sudah kita kerjakan, karena itu bisa terlaksana karena kehendak Tuhan itu sendiri. Waktunya dipanggil, diingatkan, hayalah sholat. Nah, sholat berangkat, sholat. Itu loh maksudnya. Jangan minta pahala, jangan nanti bayangkan surga. Karena orang yang sudah mengenal diri seperti kita, ibadah kita tanpa pamrih, kita sudah tidak mengharap surga lah. Ingat ya, orang belajar tasawuf, orang belajar mengenal diri atau makrifat, dia tidak menginginkan surga, dan dia juga tidak takut neraka. Artinya apa sih? Artinya ibadahnya ikhlas. Ikhlas artinya apa? Tidak mempunyai kehendak atau keinginan pamrih itu tadi. Yang diharapkan apa ya orang yang seperti ini? Hanya berjumpa, merasa selalu bersama tuh. Bukankah kita mengenal diri sudah dikatakan surga? Lalu kenikmatan yang mana lagi yang kita cari? Mengenal diri, mengenal Tuhan, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukankah itu surga? Bukankah itu kenikmatan? Bukankah itu yang menjadi sumber ketenangan? Ketika engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Yang punya ketenangan siapa? Tuh. Ketenangan itu kan bukan dari harta. Oleh sebab itu, tidak menjamin orang kaya raya punya pesawat terbang, punya mall, dikatakan sultan, tidak menjamin dia tenang. Yang tenang itu tuh Tuhan yang punya, maksudnya tidak bisa dibeli dengan materi. Maharnya ialah ketika kita merasakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Cara merasakan bagaimana? Cara merasakan ialah dengan sering bertafakur. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.